Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe and like dulu ya. Kali ini saya akan bahas semua pertanyaan yang sudah dikirim ke IG saya dari teman-teman semua ya, tentang karoseri Laksana, terutama untuk produk Laksana, untuk unitnya, untuk bisnya. Oke, yang pertama kiriman dari official_DNS97. Ide Sweet Class terbentuk karena gagasan apa ya Mas? Sebenarnya untuk Sweet Class itu dibuat ya karena kita memang akan menampilkan suatu produk yang inovatif ya, yang belum ada, yang mungkin sudah ada tapi kan standarnya tidak seperti yang punya Laksana. Karena dengan dibuatnya Sweet Class yang standar Laksana, saya kira itu sudah memenuhi syarat ya dari persyaratan yang sudah ditentukan, termasuk posisi tempat duduknya berapa derajat, itu yang menjadi syarat utamanya. Yang kedua, kita ingin selalu menampilkan sesuatu yang baru ya, menjadi gebrakan sendiri. Di samping kita membuat produk legasi ya, yang SR2, DDP, DDG, dan juga DD. Dan Sweet Class menjadi satu produk unggulannya untuk saat ini di karoseri Laksana. Untuk yang kedua dari Haikal Fahrizal, mau tanya Mas, Laksana desainernya ada berapa ya Mas? Apa cuman Mas doang untuk desain body, apa ada yang bantu juga? Kalau di Laksana itu desainernya di tim saya itu ada 1-2 orang ya untuk desainernya, tapi untuk satu tim di R&D departemen itu untuk staff desainnya ada 4 orang. Jadi saya dibantu dengan tim saya juga, dan juga kita harus kolaborasi ya kalau untuk tim itu agar solid di setiap pekerjaannya, agar kompak di setiap prosesnya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan divisi engineering dan juga produksi. Itu yang paling utama, kalau untuk tim itu harus kerja kompak. Yang ketiga dari Amru Nafis Fahmi, pertanyaannya rencana ekspor bus selanjutnya ke negara mana ya? Ini selain ke Bangladesh, ini ada satu negara yang masih dalam kita rencanakan untuk diekspor, untuk ekspor bisnya, tetap di Asia ya. Dan nanti ditunggu aja kabarnya, lagi kita godok untuk semua persyaratannya dan juga untuk gambar-gambarnya, karena biasanya setiap negara itu ada sendiri-sendiri ya untuk misalnya untuk persyaratan bisnya harus apa, harus bagaimana, itu ada sendiri-sendiri. Yang keempat, maksud saya kiriman dari pertanyaan dari Leo Les Coffee. Setelah Sweet Class, next body model apa lagi ini Om? Atau project penggantian generasi legasi? Ya tentunya pastinya nanti kedepannya kita juga pasti ada produk baru ya, tapi kita juga harus melihat situasi sekarang ini. Kita juga harus lihat perkembangan situasi, bagaimana untuk kita akan launching produknya, itu belum ditentukan juga. Tapi untuk produk-produk yang jelas pasti adalah untuk produk lanjutannya, misalnya legasi setelah Sweet Class pasti ada, ditunggu aja. Dan untuk pertanyaan kelima dari Ari Setianto 07, ada rencana buat ekspor Sweet Class kah? Kalau rencana sih pasti ada, dan juga pasti customer juga tertarik ya. Kemarin juga sudah ada yang tertarik ya untuk Sweet Class, tapi ini belum juga pasti dipastikan mau
mau bikin dulu atau enggak, tapi mereka sudah tertarik dengan produk baru Sweet Class Laksana. Berikutnya dari Sandi Putra _ 10 ya. Laksana ada rencana buat tipe body baru ya, tadi sudah saya jawab ya sebelumnya, itu pasti ada mas, pasti ada baru, tapi kita untuk launchingnya kita tidak tahu kapan, tapi yang jelas pasti semua karoseri pasti punya produk baru, tapi kita juga nggak tahu mau di launching kapannya gitu. Berikutnya dari Fatlur Rahman _ F. Mau tanya mas, mengapa karoseri Laksana tidak atau belum membuat model mikrobus elf dan sejenisnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa Laksana nggak bikin mikrobus elf ya? Ya karena Laksana itu spesialis bus itu aja. Karena dengan spesialis kita bisa fokus sama produknya. Jadi kalau fokus tuh pasti jauh lebih bagus daripada kita ada bermacam-macam produk ya. Misal ada elf, ada bus. Itu mas jawabannya. Dari Rifat Testianto, apakah kedepannya akan bisa membuat teknologi power window untuk sopirnya ya? Sebenarnya power window itu ya bagus sih, kalau power window dibikin otomatis itu bagus, tapi kita juga harusnya develop lebih teliti ya, karena akan menyangkut hal-hal lain ya, atau material lain, part lain yang mempunyai sangkut pautnya sama pintu. Ya kita bagus itu kalau untuk power window kalau dibuat otomatis itu bagus sekali. Pertanyaan bagus mas, terima kasih. Dari Setia Seldi Octavian, apakah ada generasi baru setelah generasi legasi? Menurut Pak Riri, bodi apa yang paling mengesankan di generasi baru? Kalau generasi baru setelah generasi legasi, tentunya kita juga harus menyiapkan lebih teliti ya. Bisa jadi ada, dan juga ya pasti penerusnya pasti ada. Itu aja jawabannya. Kalau bodi yang mengesankan di generasi legasi ya, kalau saya semua mengesankan. Cuman dari awal sampai terakhir nih kita kan menikmati prosesnya, jadi kita tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau menurut saya itu jadi pembelajaran yang baik ya. Jadi yang terakhir pasti sangat mengesankan karena jadi penyempurnaan sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Seldi pertanyaannya. Berikutnya dari Dimas Agung 615. Mas, keluarin lagi dong Wildov yang bahan fiber untuk bus baru biar kelihatan tambah kece dan kasual. Untuk sementara kita belum pakai Wildov yang ini ya, yang pakai fiber atau kita bikin selain dari stainless ya, karena mungkin untuk saat ini saya kira kesannya lebih bagus yang stainless ya daripada yang pakai fiber, karena kalau kita desainnya jelek nanti base-nya pun jadi jelek. Kita pakai yang ada dulu aja. Oke, berikutnya dari Mas ini Rizky SN 123. Apakah Bangladesh pesen Sweet Class juga gak mas ya? Ini pertanyaan bagus mas ya. Mereka sudah tertarik dengan Sweet Class Laksana, tapi untuk sementara waktu ini setelah di Bangladesh mereka pesen yang SHD dengan chassis yang sama ya mas ya, sekalian. Dari Itkum TA, pertanyaannya dalam mendesain bus, apakah Pak Riri mencontoh ke basic body bus tertentu, dan apakah kedepannya perangkat keamanan dalam bus seperti airbag akan dimasukkan ke standar karoseri Laksana?
Kalau dibilang mencontoh sih, kita sih nggak mencontoh mas, cuman kita maksud saya kita belajar banyak dari desain bus Eropa ya, yang bentuknya tentunya elegan, dinamis dan juga mewah. Itu yang menjadi kita belajar banyak dari situ. Kalau untuk airbag saya kira itu dari bawaan chassis ya. Kalau dari Laksana sih saya kira tidak sampai ke situ, karena itu kalau masalah airbag semua dari ATPM chassisnya. Berikutnya pertanyaan dari Mas Febri Riri. Om mau tanya, kenapa setiap produk Laksana kok cover pintunya gak di full, cuman bagian bawahnya saja? Sama di pintu bagasi kok gak di cover juga? Pertanyaan bagus mas. Terima kasih mas. Gini mas, setiap desain itu kita pertimbangannya banyak ya. Jadi kita memang bikin cover pintunya itu separuh. Kenapa? Kalau terjadi reject, terjadi kerusakan pada part, itu jauh lebih gampang melepasnya dibanding kita memberi cover seluruh frame daripada pintunya itu. Kenapa? Satu, apabila terjadi rusak partnya, kita harus melepas satu karet. Yang kedua, melepas aluminium yang mengelilingi frame pintunya. Itu masih yang jadi pertimbangan utama. Jadi agak ribet juga nantinya. Jadi kita berpikiran lebih simpel aja, lebih gampang untuk reparasi kalau terjadi sesuatu hal pada door trim. Dan untuk cover bagasi, memang kita tidak kasih cover, jadi itu tentunya kita bisa melihatkan bahwa di produk Laksana itu semua menggunakan machining, dan itu detail sekali di bagian belakangnya, biar tahu juga material yang kita bikin ternyata semua bahan bagus semua. Itu mas, terima kasih mas pertanyaannya mas Febri. Berikutnya dari Raditya _Yoga Pradana. Pak Riri, apakah karoseri Laksana akan menciptakan desain bus baru di era new normal ini? Kalau bis baru sih enggak. Yang kita buat mungkin sesuatu yang baru di bagian dalamnya yang memenuhi persyaratan social distancing ya. Ini sudah kita kerjakan, tinggal nunggu hari aja, nanti akan segera launching. Punya siapa? Coba tebak. Nanti kita foto ya. Nanti saya foto saya upload di IG. Tinggal nunggu waktu aja, menghitung hari aja kok. Ini sudah terjadi. Oke, berikutnya dari Waskito Gabriel. Pertanyaannya, pernahkah berpikir bikin bus yang toiletnya bisa buat BAB? Saya kira toilet bus lebih diutamakan hanya untuk buang air kecil saja ya. Karena pertimbangannya tentunya kalau dibuat BAB, satu, walaupun ada tandon bawah, nanti pasti juga kru juga mungkin merasa keberatan ya kalau untuk membersihkannya. Dan tentunya pertimbangan nih, kalau bau, kalau sampai toilet itu tidak rapat di bagian pintu, nanti akan jadi mengganggu penumpang kalau BAB. Kadang pun kalau buat buang air kecil pun di bagian belakang yang dekat toilet itu pasti sedikit agak bau, apalagi BAB. Ya ini yang jadi pertimbangan mas. Oke mas, jawabannya. Berikutnya dari Mas Iwan Nesia. Pertanyaannya ini menggoda semua nih, yang kalau ingin tahu nih, kapan 8 unit DD Bangladesh meluncur ke sana? Artinya mau dikirim ini, kalau saya lihat pertanyaannya. 8 unit ini masih proses PDA ya, jadi ini kita rapikan dulu, nanti mungkin sekitar Juli pertengahan ya, antara Juli pertengahan itu akan kita kirim ke Bangladesh. Mudah-mudahan bisa kirim pada tepat waktu pertengahan Juli. Menjawab pertanyaannya mas ya, ditunggu aja.
dari sahabat underscore kaum muslimin. Ini pertanyaan, apakah Om Riri bisa menjawab semua pertanyaan ini? Gaspol Om, itu tadi tak jawab ya, sudah terjawab semua ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan di IG saya. Pertanyaannya bagus-bagus sekali dan saya juga sudah jawab. Semoga jawaban saya bisa memenuhi jawaban yang bagus ya untuk pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya tunggu lagi kalau ada teman-teman yang mau kirim pertanyaan seputar bis Laksana ya, seputar produk Laksana, semuanya boleh dikirim pertanyaan, nanti saya jawab. Terima kasih sebelumnya, terima kasih semuanya. Selamat. That you'll ever do.